Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Walhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Walhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihinna dzalika adana ayurafna fala yu'dzain wa kana Allahu ghafurur rahim. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yafadna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma zahara minha wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Shadaqallahul adzim. Amma ba'du. Para pendengar dimanapun Anda berada, sering kita dengar berita bahwasannya makin kesini makin banyak akhwat yang berjilbab yang diganggu oleh kaum laki-laki. Ini berita sangat menyakitkan bagi kita selaku seorang muslim. Dan selayaknya, sepantasnya, sepatutnya kita merasa dihinakan. Sebetulnya tidak perlu terjadi hal seperti ini. Jika kaum perempuan yang pakaiannya tidak karuan, pakaiannya mengumbar syahwat, wajar kalau atau jika diganggu oleh kaum laki-laki. Karena perempuan yang mengumbar syahwat dari pakaiannya itu menjadikan laki-laki ingin mengganggunya. Namun jika kaum akhwat yang berjilbab rapih, yang menutup auratnya sampai diganggu oleh kaum laki-laki, ini adalah ketidakwajaran, ketidaknormalan. Ini sesuatu yang luar biasa. Kita selaku muslim, terutama kaum laki-laki, ikhwan, mesti menyelidiki. Ya. Diawali dengan pertanyaan-pertanyaan, mengapa itu bisa terjadi? Apa yang terjadi dengan zaman ini? Selanjutnya mesti mau menyelidiki. Bahkan lebih jauhnya sampai kita bisa menyimpulkan mengapa ini terjadi. Maka pada kesempatan ini pun
Buya akan menyampaikan hal-hal itu. Dan juga tentu Buya mesti memberikan solusi agar itu tidak terjadi. Baik, para pendengar dimanapun Anda berada, di awal pembukaan tadi Buya menyampaikan yang pertama Al-Quran surat Al-Ahzab ayat ke-59, dan yang keduanya adalah Al-Quran surat An-Nur ayat ke-31. Dari dua ayat ini, seandainya atau jika perempuan muslim yang sudah balik melaksanakannya sesuai dengan ayat yang tadi Buya sampaikan, seharusnya kaum perempuan yang berjilbab seperti itu tidak ada yang mengganggu. Nah, jangan-jangan kita curiga kaum perempuan muslimah dikatakan berjilbab, namun sebetulnya tidak memenuhi syarat dan ketentuan. Mereka sepertinya seolah-olah sudah berjilbab, padahal jauh dari ajaran jilbab yang diajarkan atau ditentukan sesuai dengan ketentuan ajaran Islam, ad-dinul Islam. Jangan-jangan kita mesti curiga dulu. Jangan dulu kita menyalahkan ke kaum laki-laki yang menggoda atau mengganggu kaum wanita yang berjilbab. Baik, para pendengar, jika kita melihat di zaman sekarang ini, kita selaku seorang muslim, terutama yang paham akan ajaran Islam lebih detail lagi tentang jilbab, ini banyak yang melanggar aturan jilbab ini. Mereka seolah-olah sudah melaksanakan, padahal jauh panggang daripada api. Di zaman baginda Rasul sampai terus berabad-abad, dilanjutkan dengan para sahabat, kemudian para ulama as-sabiqun al-awwalun, muslimin as-sabiqun al-awwalun, terus jarang terjadi kaum akhwat yang berjilbab yang diganggu oleh kaum laki-laki, karena mereka berjilbab sudah sesuai dengan ketentuan Al-Quran dan Al-Hadis. Baik, kita mulai dulu dari surat Al-Ahzab ayat ke-59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin. Katakan olehmu, hai Nabi, katakan olehmu kepada istri-istrimu, kepada putri-putrimu, dan kepada perempuan atau istri kaum mukminin, dengan kata lain muslimah yang sudah balik, karena tidak bisa menikah sebelum balik. Wanisa'il mu'minin, apa itu? Yudnina alaihinna min jalabibihinna. Yudnina alaihinna min jalabibihinna, hendaklah seluruh badannya, seluruh tubuhnya, maksud Buya. Yudina, ditutup. Apanya Buya yang ditutup? Alaihinna, seluruh tubuhnya. Min jalabibihinna, dengan jilbabnya itu. Seluruh tubuhnya. Bukan yudnina ala ra'sinna. Bukan yudina ala ra'sinna maksudnya. Tapi
yudnina alaihinna, bukan yudnina ala ra'sinna. Kalau yudnina ala ra'sinna, tutup kepalanya saja. Nah, sekarang ini kalau kita lihat bukan yudnina alaihinna min jalabibihinna, tetapi yudnina ala ra'sinna min jalabibihinna. Hanya kepalanya saja yang ditutup, tapi ke bawahnya tidak ditutup. Hanya kepalanya saja yang berjilbab, tapi ke bawahnya tidak berjilbab. Tidak min jalabibihinna. Kenapa Buya tidak min jalabibihinna? Karena sabda Rasul, banyak perempuan yang begini, nisaun, kaum perempuan, begitu. Kasiyatun ro'iyatun. Nisaun kasiyatun ro'iyatun. Perempuan-perempuan yang berpakaian tetapi ariyatun. Mereka telanjang. Nisaun kasiyatun ariyatun. Kaum perempuan yang berpakaian tetapi ariyatun. Mereka telanjang. Hadis riwayat Muslim, Roha Muslim. Apa yang dimaksud oleh bagian Rasul telanjang? Apa? Mereka itu berpakaian tipis, berjilbab, seluruh tubuhnya tertutup, tapi tipis kainnya itu, nerawang, kelihatan tubuhnya. Nisaun kasiyatun ariyatun. Jadi di sini berarti yudnina ala ra'sinna min jalabibihinna, bukan yudnina alaihinna min jalabibihinna. Karena termasuk kategori nisaun kasiyatun ariyatun. Saudara, tipis, nerawang. Ya bagaimana kaum laki-laki tidak mengganggu? Meskipun kepalanya pakai jilbab tetapi ke bawahnya tipis, nerawang. Setan di sana bermain, iblis laknatullah bermain di sana. Bahkan mungkin bagi sebagian laki-laki yang punya penyakit syahwati, perempuan-perempuan yang seperti itulah justru yang menjadikan lebih menggoda. Ke atas ditutup tapi ke bawahnya telanjang. Nisaun kasiyatun ariyatun. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ini menjadi fitnah bagi ajaran Islam. Seolah-olah begitu jilbab itu. Bukan yudnina ala ra'sinna min jalabibihinna, tetapi yudnina alaihinna, seluruhnya. Min jalabibihinna, ditutup dengan jilbabnya itu. Nisaun kasiyatun ariyatun. Wanita-wanita yang seperti berpakaian tetapi mereka telanjang. Apalagi pendengar yang berbahagia, rahimakumullah. Yang kedua itu yang termasuk kategori nisaun kasiyatun ariyatun yang ketat sehingga seluruh tubuhnya mencetak. Memang tidak tipis tetapi ketat. Astagfirullahaladzim. Sama ini juga telanjang. Memang kalau kepalanya ditutup tetapi ke bawahnya ketat. Nggak usah Buya sebutkan itu. Bagaimana aurat perempuan yang ditampakkan saat itu. Justru Buya sampaikan bagi laki-laki tertentu. Akhwat seperti inilah justru yang menjadi penggoda yang utama. Ditutup kepalanya, ke bawahnya ketat. Lipatan-lipatan tubuhnya itu.
Astagfirullahaladzim. Kok bisa begini ya? Makanya mesti ngaji kita. Jangan asal dengar. Ini para bapak, para ibunya, orang tuanya harus paham. Anak bapak, anak ibu sudah kepalanya ditutup dengan kerudung, jilbab. Tetapi ke bawahnya tipis atau mencetak. Itu harus ibu, harus bapak. Katakan, jangan begitu, Neng. Itu justru mengundang syahwat kaum laki-laki. Neng itu termasuk nisaun kasiyatun ariyatun, perempuan yang telanjang, kata Nabi. Jangankan mendapat kepala, azab dari Allah. Dan ini menjadi fitnah bagi ajaran Islam. Agama Islam yang punya marwah al-Islamu ya'lu wa la yu'alaih alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Marwah kemuliaan itu dihinakan oleh kaum perempuan yang memakai jilbab ke atasnya, ke bawahnya adalah kasiyatun aliyatun. Mencetak depan belakang. Astagfirullahaladzim. Apalagi mereka istilahnya itu kadang-kadang acara senam, olahraga, di tempat yang terbuka, tempat umum, mereka sedang mempertontonkan sifat-sifat syaitoni, sifat-sifat iblisi, dan sudah menfitnah ajaran Islam. Telanjang itu juga. Kemudian yang ketiga, kategori yang nisaun kasiyatun ariyatun itu yang wanita-wanita yang seperti berpakaian tetapi mereka telanjang itu. Tidak tipis memang, tebalah, cukup tidak nerawang, tidak mencetak juga, tetapi kurang bahan. Dadanya kelihatan, kerudungnya sampai di sini, dadanya ada sepak-sepak, atau bagian bawahnya dicowak sehingga betisnya kelihatan. Astagfirullahaladzim. Ini juga termasuk nisaun kasiyatun ariyatun. Wanita yang seperti berpakaian tetapi sebetulnya telanjang mereka. Tolong nak, tolong. Buya ngasih tahu. Ananda itu tidak akan lama hidup di muka bumi. Hanya sebentar. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak bisa mundur, tidak bisa maju. Kalau sudah waktunya, kullu nafsin dha'iqatul maut, tsumma ilaina turja'un. Mumpung masih hidup, bertobatlah. Jangan merasa Ananda sudah berjilbab tetapi sebutnya telanjang. Itu sudah menfitnah ajaran Islam. Justru sudah menjadikan kaum laki-laki lebih tertarik lagi untuk mengganggu Ananda. Bukan saja kaum-kaum muda, ini juga untuk ibu-ibu nih. Kadang-kadang Buya bertanya-tanya, pada saat ibu-ibu senam di hadapan umum, pakaiannya serba ketat, Buya sering bertanya dalam hati, mana ini suaminya? Bersuami tidak? Atau janda? Mana ini suaminya? Kemana suaminya? Jangan-jangan, maaf 1000 kali maaf, suaminya senang istrinya berpakaian seperti itu. Astagfirullahaladzim, sabda Rasul. Laki-laki seperti itu jangankan masuk surga Jannatul Naim, mencium baunya juga, mencium harumnya surga tidak akan Allah kasih pada laki-laki seperti itu. Itu termasuk laki-laki jayus, laki-laki yang tidak punya rasa cemburu istrinya dilihat oleh orang lain orangnya. Tobatlah Bapak, tobatlah.
bahwa kita ini selaku kaum laki-laki, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Dituntut nanti di hadapan Allah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Tanggung jawab kita selaku seorang suami terhadap anggota keluarga kita, terutama istri kita nih, dalam cara berpakaian berjilbabnya. Kemana ini suaminya? Harusnya jangankan kelihatan oratnya yang serba menerawang atau yang serba ketat atau kurang bahan. Satu lembar rambut pun dari istri kita gak mau, gak ridho, gak rela kita selaku suami dilihat oleh yang bukan mahramnya. Satu lembar rambutnya pun dari istri kita tidak ridho, tidak rela dilihat. Meskipun selembar rambut istri kita dilihat oleh orang lain. Ini yang dimaksud dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat ke-59. Yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Dzalika adna ayurafna. Maksudnya supaya mereka itu, kaum akhwat yang berjilbab dengan baik itu, dikenal oleh masyarakat luas. Oh, ini akhwat muslimah itu. Oh, ini cara berpakaian secara syar'i itu. Kepalanya sampai seluruh badannya tertutup. Tidak tipis, tidak ketat, tidak kurang bahan. Kaum laki-laki semuanya malu melihatnya. Dan tidak ada sedikit pun dari kaum laki-laki tertarik syahwat kepada perempuan yang sudah memakai jilbab dengan syar'i. Dzalika adana ayurafna, supaya dikenal. Beda dengan perempuan-perempuan di luar Islam. Beda. Ini adalah muslimah, perempuan yang beragama Islam. Dzalika adana ayurafna wala yu'dzain. Jelas itu Allah yang berfirman, wala yu'dzain, dan supaya mereka tidak diganggu. Wala yu'dzain, dan supaya mereka tidak diganggu. Wa kana Allahu Ghafurur Rahim. Shadaqallahu. Itu dari surat Al-Ahzab ayat ke-59. Baik. Berikutnya, para pemirsa, para pendengar, dimanapun Anda berada, kita lihat Al-Quran surat An-Nur ayat ke-31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahunna wa la yubdina ala wa qul lil mu'minati yughnidna min absarihinna wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihin. Dan katakanlah kepada para muslimah, wa kullil mu'minati yughnidna min absarihin. Yughnidna min absarihin. Hendaklah mereka menundukkan pandangannya. Yaghdudna min absarihin. Hendaklah mereka menundukkan pandangan. Jadi di dalam surat Al-Ahzab ayat ke-59 berkenaan dengan teknis berpakaiannya. Sedangkan surat An-Nur ini menyangkut tentang perilakunya. Tidak cukup berjilbab dengan syar'i, tetapi berjilbab dengan syar'i itu dilengkapi, bahkan disyaratkan perilakunya. Yang pertama,
wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihin, yaghdudna min absarihin. Hendaklah mereka itu menundukkan pandangannya. Pakaiannya ditutup dengan rapi, kemudian tidak tipis, kemudian tidak nerawang, kemudian tidak ketat dan tidak kurang bahan. Tetap saja akan diganggu oleh laki-laki jika tidak yaghdudna min absarihin. Selama mereka itu tidak menundukkan pandangannya. Wa kullil mu'minati yughdidna min absarihin. Yughdidna min absarihin artinya hendaklah menundukkan pandangannya. Kita sudah berjilbab dengan baik, tetapi matanya masih jelalatan. Masih senang lihat yang porno-porno. Masih senang melihat laki-laki dengan mata jelalatan. Ini juga termasuk hal yang disyaratkan supaya yughdidna min absarihin, menundukkan pandang. Tentu saja mata di sini yughdidna min absarihin itu mewakili juga pendengaran, mewakili juga ucapan. Mesti dijaga pandangannya, dijaga pendengarannya, dijaga ucapannya. Tidak berkata kata-kata yang jorok, kata-kata yang istilahnya itu mengundang juga nafsu syahwat, rafas kalau bahasa agama. Justru ucapannya itu ucapan yang sopan, yang santun, yang jauh daripada kasar, jorok, dan caci maki. Yughdidna min absarihin. Wa kullil mu'minati yughdidna min absarihin. Yang berikutnya lagi apa? Wa yafadna furujahun. Wa yafadna furujahun. Dan menjaga kemaluannya. Wa yafadna furujahun. Dan menjaga kemaluannya. Nah, ini lebih luas lagi pembahasannya. Setelah menundukkan pandangannya, dijaga juga ucapannya, dijaga juga pendengarannya. Wa yafadna furujahun. Dan betul-betul menjaga kemaluannya. Ya, dijaga kemaluannya. Dalam arti tidak bergaul secara bebas. Dalam arti bergaul secara islami. Ada ketentuannya. Ada syarat-syaratnya. Bagaimana seorang perempuan yang sudah berjilbab betul-betul ya, menjaga pergaulannya. Wa kullil mu'minati yughnidna min absarihin wa yafadna furujahun. Ya. Menjaga akhlaknya dengan baik. Ya. Kemudian yang berikutnya nomor 3, mereka ya, tidak menampakkan auratnya illa ma zahara minha, kecuali yang biasa terlihat. Jadi yang ketiga tidak memperlihatkan auratnya illa ma zahara minha, kecuali yang biasa terlihat. Apa itu? Wajah. Wajah itu yang biasa terlihat dan telapak tangan. Segini. Yang kesininya itu tidak boleh, haram. Tidak boleh kelihatan. Maka istilah sekarang itu pakai handsock. Ini pakai handsock. Jadi dijaga dan tidak diperlihatkan kemaluannya ataupun maksudnya orat-oratnya, maksudnya yang oratnya seluruh badannya illa ma zahara minha, kecuali yang
biasa terlihat. Para pendengar, dimanapun berada. Berikutnya Buya sampaikan dalam hadis riwayat Muslim, bahwasanya bukan saja dikatakan nisaun kasiyatun ariyatun, perempuan-perempuan yang berpakaian tetapi sebenarnya dia telanjang. Apalagi berikutnya, mumilatun ma'ilatun. Apa Buya mumilatun ma'ilatun itu? Mumilatun ma'ilatun itu adalah yang gerakan badannya itu goyang-goyang, ya, berlenggok-lenggok. Padahal sebetulnya setelah memakai jilbab itu mesti dijaga gerakan tubuh juga. Jangan mencari perhatian dari laki-laki sehingga mereka tertarik syahwatnya, syahwat yang buruk. Yang disebut dengan yang tadi itu, mumilatun ma'ilatun, berlenggak-lenggok. Gerakannya itu, ini lebih menarik lagi. Menjadi pusat perhatian kaum laki-laki yang hatinya sakit, qalbun marid, untuk menggoda kaum perempuan. Meskipun sudah berjilbab, tetapi mamilatun ma'ilatun, berlenggak-lenggok, itu menjadikan juga berdosa, belum sempurna memakai jilbab. Kemudian yang berikutnya baginda Rasul menyampaikan, ru'usuhunna ka'asnimatil. Jadi bagaimana si di belakangnya itu pas ru'usuhunna ka'asnimatil, bakhimatil. Jadi yang dikatakan dengan ru'usuhunna ka'asnimatil, bakhimatil, ma'ilah itu, bagaimana si rambutnya itu digulung sehingga muncul ke belakang. Ini yang paling penting, bakhiratul ma'ilah, seperti punuk unta yang miring. Bukan punuk unta yang biasa. Kalau punuk unta yang biasa gak apa-apa, ma'ilah. Tapi ini ma'ilah ada tambahannya. Jadi betul-betul si rambutnya itu ke atas gitu, sampai seperti unta yang sedang miring begitu, sehingga punuknya itu mencunggul betul-betul kelihatan. Tapi kalau datar biasa-biasa, meskipun digulung tapi datar ke belakang, itu tidak termasuk rusuhunna ka'asnimatil bakhitil ma'ilah. Tetapi pada saat dipuncukukan sampai ke belakang, kelihatan dari depan itu kelihatan, pas kita berhadapan kelihatan ada di belakang itu yang muncul, yang itu termasuk rusuhunna ka'asnimatil bakhiratil ma'ilah. Yang dikatakan mereka itu memunculkan rambutnya itu, ya, di kepalanya itu, sampai rambutnya itu digulung dan muncul seperti kasnimatil bakhiratil ma'ilah, seperti punuk unta yang sedang miring begitu kelihatan. Tapi kalau tidak miring biasa itu tidak jadi masalah. Sampai sejauh itu Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing kepada kita, kaum akhwat khususnya, bagaimana cara berpakaian yang baik menurut ajaran Islam. Para pendengar dimanapun Anda berada, sepertinya jika kaum akhwat sudah berjilbab sesuai dengan ajaran Islam tadi, baik sesuai dengan aturan Al-Quran juga sesuai dengan aturan Al-Hadis, tutup kepalanya, seluruh badannya ditutup ila ma zahra minha, ya. Sebagai disampaikan juga dalam Al-Quran surat Nur ayat ke-31, kecuali yang biasa terlihat wajah dan telapak tangan, tidak tipis, tidak ketat, tidak kurang bahan. Mereka betul-betul menjaga pandangannya sebagaimana tertera dalam Al-Quran surat Nur ayat 24 ayat 31. Menjaga ucapannya